Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Budiah, Bu Nurul dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah penganggaran perusahaan yang beranggotakan Niken Prastiawati NPM 13, Anindya Rifka Utami NPM 20, Mila Jumrotun Wahida NPM 47, dan Huriyatun Muliso NPM 80. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi mengenai review artikel yang berjudul Integrating Strategic Management and Budgeting yang disusun oleh tim Blumentritt pada Journal of Business Strategy tahun 2006 pada halaman 73 sampai 79. Yang pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan dari artikel Integrating Strategic Management and Budgeting. Manajemen strategis dan penganggaran merupakan dua kegiatan yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, manajemen strategis dan penganggaran di suatu perusahaan seringkali tidak sejalan dan tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi tantangan bagi para manajer dalam melaksanakan proses perencanaan strategi dan penganggaran. Karena dalam proses tersebut bisa menjadi lahan untuk kegiatan kecurangan yang dilakukan oleh para manajer dengan cara mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, terkadang kegiatan perencanaan strategis dan penganggaran tidak berjalan dengan baik di suatu perusahaan. Oleh karena itu, ada banyak usaha kecil dan menengah yang tidak melaksanakan perencanaan strategis, serta ada beberapa perusahaan besar yang melaksanakan penganggaran namun tidak sampai akhir. Serta ada perusahaan yang menggunakan manajemen strategis dan penganggaran namun tidak mengintegrasikan kegiatan tersebut dengan tepat sehingga bisa membatasi kontribusi perusahaan terhadap kinerja perusahaan tersebut. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak perusahaan yang tidak mampu menyelaraskan kegiatan manajemen strategis dan penganggaran di perusahaan, yang mana ketika manajemen strategi dan penganggaran tidak berjalan selaras, hal tersebut mampu mempengaruhi kinerja perusahaan. Tujuan dari artikel ini yaitu mampu menjelaskan bagaimana manajemen strategis dan penganggaran mampu berjalan selaras dan dapat diterapkan dengan baik sehingga perusahaan mampu memperoleh kinerja perusahaan yang unggulan. Selanjutnya ada nomor 2. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana peran dan strategi manajemen dan budgeting. Jelaskan bagaimana strategi manajemen dan budgeting tidak hubungan atau disconnection. Peran strategi manajemen menentukan tindakan perusahaan, mengidentifikasi strategi yang akan digunakan untuk bersaing di pasar, dan bagaimana mengatur aktivitas internalnya. Sedangkan untuk peran budgeting ada dua. Yang pertama, mengalokasikan secara efisien sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia dan memantau kinerja manajer dan karyawan. Strategi manajemen dan budgeting terjadi ketidakhubungan. Keputusan strategi dipecah menjadi 3 jenis: mempertahankan dan meningkatkan operasi yang berkelanjutan, mengevaluasi peluang perubahan yang meningkat tetapi substansial, 3. Mempertimbangkan investasi dalam aktivitas bisnis baru. Pemisahan penganggaran operasional dan modal menunjukkan perbedaan antara mengalokasikan dana untuk kegiatan yang ada dan untuk kegiatan baru. Masalah dalam menggunakan kedua proses secara tepat dapat muncul ketika sebuah perusahaan tidak mengintegrasikannya dengan benar atau tidak menggunakan manajemen strategi sama sekali. Masalah lain muncul ketika strategi tidak didasarkan pada realitas anggaran. Pertama, masalah dimulai ketika perusahaan mengandalkan penganggaran sebagai pengganti perencanaan. Yang kedua, kesulitan serupa muncul ketika manajemen strategis dan penganggaran dikelola secara paralel.
Yang ketiga, dapat dibuat strategi yang tidak didasarkan pada realita anggaran. Terlepas dari itu, alasan dibalik pemutusan antara manajemen strategi dan penganggaran hasilnya adalah anggaran yang menghambat implementasi strategi perusahaan atau strategi yang tidak dapat didukung oleh keuangan perusahaan. Kemungkinan tidak mungkin bagi sebuah perusahaan dengan masalah ini untuk mencapai kinerja yang baik. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana mekanisme agar strategi manajemen dan budgeting keduanya dapat berkontribusi terhadap pencapaian kinerja perusahaan? Nah, dengan adanya peran manajemen strategik dan peran penganggaran yang dapat membantu persaingan dalam pasar dan mengatur segala kegiatannya dan juga mengelola sumber daya keuangan, maka dari itu dapat membantu pencapaian kinerja perusahaan untuk semakin baik. Strategi manajemen dan budgeting memiliki keterkaitan khusus. Mekanisme agar strategi manajemen dan budgeting dapat berkontribusi terhadap pencapaian kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui 3 hal pokok, yakni yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan secara berkelanjutan. Yang kedua, mengevaluasi peluang inkremental namun substansial untuk perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, mempertimbangkan investasi dalam kegiatan bisnis baru. Dengan demikian, penggunaan yang tepat dari alat-alat ini bergantung pada pengembangan strategis sebelum keputusan penganggaran. Anggaran yang efektif tidak dapat disiapkan kecuali perusahaan telah membuat keputusan strategisnya. Memisahkan penganggaran operasional dan modal menunjukkan perbedaan antara mengalokasikan dana untuk aktivitas yang ada dan untuk aktivitas baru. Dalam bentuk manajemen ini, perusahaan membuat alokasi keuangan mendikte investasi perusahaan dan dengan demikian merupakan bentuk pengambilan keputusan untuk masa depan perusahaan. Selanjutnya nomor 4, jelaskan karakteristik perencanaan yang dapat mengintegrasikan strategi manajemen dan budgeting sebagai sarana komunikasi komitmen, top management dan bersifat lincah beradaptasi terhadap lingkungan kompetisi global. Mengintegrasikan manajemen strategis dan penganggaran. Tujuan sebenarnya dari proses ini adalah kelincahan yang ketat. Manajer dan karyawan perusahaan harus percaya bahwa keputusan strategis yang baik sedang dibuat dan implementasinya. Harus ada pemahaman yang baik tentang trade-off yang terlibat dalam keputusan itu dan mengapa uang dibelanjakan dalam beberapa cara tetapi tidak untuk yang lain atau kebimbangan dan dalam ketidakcocokan yang mungkin terjadi. Manajemen strategis dan penganggaran bila digunakan dengan benar menjadi alat yang ampuh untuk komunikasi komitmen manajemen. Yang pertama, fleksibel. Proses perencanaan dan penganggaran yang fleksibel membutuhkan informasi yang tepat waktu untuk bekerja dengan baik. Modifikasi strategi memerlukan data keuangan yang baik dan variasi dalam hasil sering memicu imperatif strategis. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses perencanaan dan penganggaran yang ketat dan tegas yang secara bersamaan terhadap dinamika bisnis. Kunci untuk membuat perencanaan yang fleksibel menjadi kenyataan adalah kemampuan untuk mengalihkan sumber daya, baik manusia maupun keuangan untuk kegiatan bisnis yang berbeda yang diperlukan. Yang kedua, teknologi. Fleksibilitas tergantung pada informasi yang baik. Peningkatan kemampuan alat teknologi informasi semakin penting dalam perencanaan bisnis. Manfaat menggunakan teknologi tepat guna dimulai dengan meminimalkan kesalahan. Informasi dalam perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang dikelola dengan baik dan hubungan pelanggan paket manajemen atau CRM adalah awal yang baik. Melalui program-program tersebut, khususnya ketika digunakan bersama satu sama lain, manajer dapat meningkatkan visibilitas mereka kondisi sehari-hari organisasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman terhadap hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.